Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan sekarang sudah hampir 3 bulan, tapi tim kepolisian juga tim penyidik masih belum menemukan siapakah tersangkanya. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai sosok yang dilihat oleh sopir angkutan dan juga Mang S, serta juga saksi Mang Ajat yang di jam 6 sampai jam setengah 7-an pagi, mereka ini melihat ada sosok yang lagi nyetir mobil Alphard di tanggal 18 Agustus. Nah, sosok ini juga sudah mulai banyak nih diperbincangkan netizen karena sudah banyak yang bocor ya, ciri-cirinya seperti apa. Kalau kalian bertanya sama aku pribadi, Anjas, kamu dapat informasi dari mana bahwa ada sosok penggambaran deskripsi ini seperti apa? Ini aku mendapatkan informasinya dari salah satu orang yang berada di lingkungan Jalan Cagak. Aku sudah punya video rekamannya, tapi tidak aku tayangkan. Ini aku identifikasikan dengan sumber adalah istimewa. Sama dalam dunia jurnalis itu wartawan boleh merahasiakan narasumbernya demi alasan keamanan. Begitupun juga sama sopir mikrolet tersebut yang memang setengah 7 pagi di tanggal 18 Agustus 2021 itu sempat berpapasan dengan sopir mobil Alphard ya, hitam tersebut, di mana mobil Alphard hitam tersebut adalah tempat diletakkannya kedua jenazah, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Ada ciri-ciri yang sudah disebutkan di sini. Pertama adalah ciri-ciri yang aku dapatkan dari rekaman video. Salah satu orang tersebut mengirimkan lewat Instagramku dan kemudian aku minta rekamannya melalui email agar nanti jika ada hal-hal yang mempertanyakan konfirmasinya, aku sudah ada buktinya. Tapi ini adalah hal yang menurut aku cukup kredibel, jadi itu adalah penilaianku sendiri. Ciri-ciri yang disampaikan oleh seseorang yang cukup kredibel ini menyatakan bahwa si sopir angkut tersebut setengah 7-an pagi, dia kan ngomong tuh ya, marah-marah gitu, karena marah-marahnya si sopir Alphard hitam ini pada saat mundur, karena rumah TKP kan dekat dengan jalan raya, itu menghalangi mobil mikroletnya. Nah, si supir angkutan ini pada saat itu kan juga ada Mang S ya, Mang S itu adalah penumpangnya. Dan di situ supir angkot marah, dibilangin gak bisa nyetir ya, nggak bisa nyetir ya gitu. Dengan bahasa yang agak sedikit nada tinggi, ya mungkin tipikal dari supir angkutan, gak semuanya, but which is fine. Di situ dikatakan bahwa supir angkot ini sudah diperiksa oleh tim penyidik, dan ciri-cirinya yang pertama adalah dia melihat bagian kiri. Berarti kalau kanan mana ya, supir, Indonesia tuh kanan kan ya, oke. Jadi bagian samping, baik itu kiri atau kanan, mungkin kurang begitu jelas, tapi sepertinya kiri ya aku melihatnya, atau mungkin kanan, mungkin aja bisa seperti itu. Ciri-cirinya adalah pertama, lehernya tuh putih. Jadi kalau lehernya putih, biasanya kulit orang tersebut adalah putih ya, karena kan bagian leher tuh adalah bagian yang menurut aku bisa mencerminkan kulit orang pada umumnya begitu. Kalau kan nggak aneh, kan aneh gitu ya kalau lehernya hitam tapi badannya putih. Well, it's another story, tapi pastinya dapat dipastikan sih menurut saksi tersebut adalah ciri-ciri kulitnya adalah orang yang kulitnya putih, kuning langsat sih boleh aku bilang. Jadi tipikal warga Bandung sepertinya. Karena kalau aku melihat dari pengetahuanku, sebagian teman-temanku yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, mereka punya kulit yang kuning langsat. Correct me if I'm wrong. Dan juga maaf, aku nggak boleh sih sebenarnya ngomongin semua orang Bandung kuning langsat, tapi memang tipikalnya seperti itu. Dan kemudian rambutnya itu rambut yang ala-ala Korea. Jadi kalau ala-ala Korea itu ya mungkin karena budaya K-pop kan juga sangat populer di Indonesia kan ya. Mungkin agak-agak pirang begitu, dan agak sedikit rambutnya agak gondrong, depannya berarti agak cepak, karena itu adalah budaya Korea kurang lebih yang aku tangkap seperti itu. Nah, jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Itu adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh supir angkot tersebut. Tapi supir angkot tersebut tidak berani, wajar sih, tidak bicara di media massa, karena itu kan bisa membahayakan bagi dia ataupun juga keluarganya, karena pembunuhnya kan sampai sekarang masih belum ada nih, masih belum ketangkap. Tapi mungkin nanti kalau sudah ketangkap bisa dihadirkan juga ya di dalam persidangan, karena kan ini salah satu salah satu saksi yang cukup krusial juga. Walaupun rambut pirang kan sekarang kita bisa melihat bisalah diubah warnanya menjadi hitam kembali, itu adalah hal yang sangat possible banget.
Nah, kemudian beredar di media massa tuh sekarang teman-teman yang membuat praduga ke seseorang yang diduga ini adalah mantannya dari Amel yang merupakan warga Bandung juga, Jawa Barat, di daerah situs juga, dan mantannya Amel ini diketahui tidak disetujui oleh almarhumah Ibu Tuti karena alasan tertentu, bisa dalam hal segi pendidikan ataupun juga dari ekonomi. Kemudian ada beberapa orang juga dari sumber istimewa yang mengirimkan foto-foto dari mantannya Amel yang agak sedikit ada kemiripan dengan ciri-ciri yang digambarkan oleh si supir angkutan tersebut. Memang mantan pacarnya Amel ini rambutnya pirang ya, dan karakteristik kulitnya memang kulitnya adalah kulit kuning langsat putih seperti itu. Ya, ini adalah bagian dari luar, tapi memang kita harus mengakui bukti ini belumlah bukti yang terlalu kuat ya, karena kan yang punya kulit putih di Bandung tuh banyak banget kan ya, yang punya rambut pirang juga di Bandung tuh banyak banget. Makanya ini menjadi alasan kenapa aku tidak menunjukkan wajahnya, karena orang ini belum pernah berbicara di media massa. Tapi kalau sudah berbicara di media massa, baru aku berani untuk menunjukkan wajahnya ya. Itu adalah alasan yang pertama. Nah, ada dugaan sakit hati begitu, karena kan sejumlah pakar kriminolog menyatakan biasanya kasus pembunuhan itu didasari oleh 3 hal. Pertama, masalah harta, kedua adalah hubungan sosial, dan ketiga adalah asmara. Kalau masalah harta ini cenderungnya masalah keperampokan, dan sepertinya kemungkinan ini cukup kecil karena dari hasil olah TKP kita ketahui tidak ada barang yang hilang, bahkan uang ada 30 juta rupiah pun tidak diambil oleh si pelaku, dan yang hilang hanyalah ketiga handphone miliknya Amel. Ada perhiasan, ada ATM, itu tidak ada. Jadi untuk motif ini kemungkinannya sangat kecil sekali untuk masalah harta. Yang kedua adalah masalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini terkait dengan ya hubungan manusia dengan manusia kan ya. Ada yang merasa sakit hati atau hubungan bisnis atau merasa tidak suka. Ini adalah beberapa kemungkinan. Dan yang ketiga adalah masalah asmara. Yang kemungkinan besar saat ini menjadi motif dari kasus pembunuhan yang masih belum terungkap ini adalah di nomor kedua dan tiga, yaitu adalah hubungan sosial dan juga asmara. Kemudian muncul lah ya, polisi pun juga sama, sudah mulai melakukan penyelidikan, pemeriksaan, itu lebih dari 50-an saksi, terakhir aku ketahui ada 54 saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik, dan nama-nama saksi tersebut kan misalnya seperti Ibu Mimin, orang yang eksternal kan ya, kemudian juga kedua anaknya Arigi dan juga satu lagi yang bungsu, serta juga ada saksi-saksi lainnya yang diduga mungkin aja ini adalah hubungan sosial. Kenapa aku menyebutkan nama Ibu Mimin? Karena kita ketahui kan ya, dengan keterangan dari kakak almarhumah Ibu Tuti kan menyatakan bahwa hubungan Ibu Mimin dengan almarhumah Ibu Tuti tidak baik-baik saja, beberapa kali ribut, beberapa kali mendapatkan teror. Itu menunjukkan memang ada hubungan sosial yang tidak oke. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa Ibu Mimin pun diperiksa belasan kali untuk kasus ini. Dan yang kedua adalah anaknya Ibu Mimin, yaitu Arigi. Dari keterangan Pak Kades di wawancaranya dengan sang ayah kandungnya Arigi, diketahui bahwa Arigi itu diperiksa sudah sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali itu juga membuat kita bertanya, kenapa kok diperiksa juga? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan keterangan dari supir angkutan yang melihat ciri-ciri dari supir Alphard tersebut? Karena mantan Amel yang di foto-fotonya itu rambutnya pirang dan kulitnya juga putih, agak sedikit mirip dengan yang dideskripsikan oleh supir angkutan tersebut, juga merupakan teman mainnya Arigi dan adiknya ya. Jadi mereka ini adalah sering berkomunikasi. Diketahui bahwa mantannya Amel ini yang diduga mirip gitu kan ya, walaupun ini belum bukti yang kuat sekali, makanya aku tidak menunjukkan wajahnya. Dikatakan bahwa mereka ini sering berkomunikasi karena si mantannya almarhumah Amel ini kan jago dalam perbengkelan begitu, walaupun pendidikannya tidak tinggi. Ini yang diduga adalah menjadi salah satu alasan kenapa hubungan mereka tidak direstui. Ya, itu adalah another story, tapi apakah dia sudah pasti pelakunya? Aku tidak menilainya ini petunjuk yang emas, karena yang punya rambut pirang, kulit putih di Bandung atau Jawa Barat tuh pasti banyak banget ya, apalagi di Jalan Cagak juga pasti
pasti walaupun cukup jauh dari kota gitu, tapi juga karakteristik seperti ini tidaklah karakteristik yang terlalu unik. Semua juga bisa seperti itu, apalagi budaya K-pop ya. Sekarang coba kita simak keterangan dari ayah kandungnya Arigi di wawancaranya Pak Indra. Ini ada bagian yang menurut aku menarik, kita simak berikut ini. Arigi sudah jarang diperiksa lagi, dan ternyata aku ketahui adalah sudah 4 kali Arigi diperiksa. Sebagai saksi, Pak Asep sekarang apa sudah merasa lega atau seperti apa? Kalau kasusnya belum tuntas seperti ini, Pak, ya mungkin semua saksi juga masih was-was kan? Oke. Menurut ayah kandungnya Arigi, walaupun sudah tidak diperiksa lagi, Arigi anak kandungnya, bukan berarti itu sudah bebas kan ya, masih tetap ada was-was. Ini menurut aku jawaban yang sangat netral dan make sense gitu. Dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, kita ingat ya bulan lalu pada saat Danu dan juga Yoris handphonenya sudah dikembalikan, tidak dilakukan pemeriksaan lagi. Ada sebagian orang yang mengklaim, wah mereka tuh udah aman, gak usah dibahas lagi, mereka tuh udah bla bla bla. Kan selalu aku bilang, walaupun tidak diperiksa, walaupun periksanya cuma sekali dua kali, belum jaminan itu sudah pasti aman. Dan ini menurut aku jawaban yang sangat masuk akal dari ayah kandungnya Arigi sendiri. Nah, kemudian yang menariknya juga kan gini ya, dari ayah kandung pastilah tidak akan mungkin mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Intinya dari obrolannya Pak Kades dengan ayah kandungnya Arigi, tidak mungkin kedua anaknya terlibat dalam kasus ini karena karakteristik anak-anaknya itu termasuk anak-anak yang kalem, bahkan tidak ada indikasi melakukan tindakan kriminal seperti itu. Tapi yang menjadi penasaran adalah kenapa kok si bukan kedua ya, karena aku agak terframing dengan ditemukannya 2 jejak kaki kan ya di lokasi kejadian itu. Kenapa pelaku meletakkan si kedua almarhumah Amel dan juga Ibu Tuti itu di mobil Alphard hitam? Apa tujuannya? Karena jaraknya kan dari saksi pertama yaitu adalah Pak Ajat, kemudian ke saksi kedua dan ketiga, Mang S dan juga supir angkutan tersebut, itu kan cukup jauh kan ya. Kalau memang niatnya ingin membuang, tapi kok kenapa tidak dieksekusi? Dan itu sangat mungkin sekali kan ya sebenarnya. Apa hubungannya dengan mobil Alphard itu? Oke, tentang ini nanti akan aku bahas di berikutnya. Kira-kira apa yang bisa kita analisa, kenapa kok kedua jenazah diletakkan di dalam mobil Alphard tersebut. Aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live untuk ngebahas mengenai kasus Subang ini, biar kita bisa interaksi. Kira-kira apa berikutnya, angle mana lagi yang akan aku bahas. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.